Megatron. Beli ikan langsung digoreng. Ayo Beletron kita buktikan. Kasih paham ke GPX Basreng dari Mid-Scene Team-nya. Yap. Tapi ada Granger juga yang muncul untuk Beletron Era. Apakah Granger ini bakal efektif? Karena yes, dia adalah single target. Early game dia bakal bisa memberikan damage burst yang bagus. Akan tetapi kalau di late game, untuk pennya bakal di-remake karena ada bug emblem dengan hero yang ketiga. Game yang pertama, the big match of the day. Antara geng kapak Basreng versus The Rage-nya. Apakah dia bakal maju ke arah depan sana? Sepertinya masih mau ditahan terlebih dahulu. Karena terlihat Beletron Era mencoba untuk memancing. Apalagi minion di arah top dan juga bottom ini rapih banget. Membuat Beletron Era harusnya mendapatkan momentum yang lebih cakep dibandingkan geng kapak Basreng. Malah dia mencoba untuk nge-zoning out. Seperti sudah mulai bertemu dengan Earl dan juga Sky. Tapi Python Kupa menuju ke arah Cel yang darahnya langsung sekarat. Apakah dia bisa menuju ke arah belakang? Bahkan Black langsung digunakan begitu saja. Ada Black Dragon Form mencoba berputar di atas langit sana. Lurus pathway juga dibuka. Valanin sepertinya terjebak langsung dari hero-hero dari geng kapak Basreng. Tapi Earl bagus banget mencoba untuk masuk ke tengah walaupun akhirnya sang sapi harus dikorbankan. Dia harus ter-take down, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ini menjadi momen untuk Beletron Era mendapatkan lore yang pertama. Wah. Itu tadi pengorbanan ya. Satu pengorbanan dari Ciwin ketika dia berhasil Minion Fury ke arah 5 orang dari Beletron Era. Dan akhirnya nge-buy time untuk teman-temannya bisa pulang. Jadi kayak oke. Lordnya memang didapatin sama Beletron Era, tapi seenggaknya Jiwin masih kembali hidup lagi dan mereka masih punya 5 orang dan Lord yang pertama ingat masih cukup tipis dan bisa di defense harusnya. Harusnya masih bisa di defense ya, apalagi dengan kehadiran Farsha ya. Sebagai hero high kita ground. kalau dari itemnya juga udah ada Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. At least Feather Strike ini cukup lah untuk nge-clear wave, apalagi ini kan Lordnya belum di-enhance. Jadi nggak bisa tuh Yodelehihi dia nabrak ke arah Lord ini base-nya. Betul. Ini agak salah fokus ya teman-teman, tapi kalau ngeliat dari Yuzhongnya sendiri, dari seorang Valanir, dia langsung respect bikin ke arah Athena Shield juga supaya nggak langsung ke burst sama Farsha yang berbahaya banget kalau misalnya pas dia turun dari Black Dragon Form-nya dan kena itu nggak mau kejadian kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya Minion Fury ya bisa dapetin dan Funinya itu nggak ada yang ganggu. Itu harusnya bisa lebih maksimum lagi. Tapi sepertinya dari teman-teman GPX Basreng bakal coba untuk defense dulu dari inhibitor yang berada di area mid lane. Tapi untuk rivalnya masih bisa mendapatkan unstoppable. Bahkan Valanin pun resort out-nya dengan cukup baik. That's why teman-teman dari GPX Basreng agak kesulitan untuk bisa maju ke depan. Ya, middle base Tarat dan juga top base Tarat sudah mulai dihancurkan sama teman-teman dari Beletron Era. Mereka mencoba untuk masuk ke depan sana, walaupun Sky dia harus nahan badan di depan, apalagi Ele harus mencari momentum kapan dia bisa menarik teman-teman dari Beletron Era. Tapi di sini Beletron Era terlihat lebih disiplin lagi. Mereka tahu ini belum bisa di end game-nya. Mereka lebih milih untuk mundur ke arah belakang menunggu. Bottom lane wave minion sudah mulai masuk ke arah base, tapi Vivian pun langsung maju dengan Silking Eagle menabrak ke arah Funi. Sang burung pun langsung menjaga jaraknya kembali, walaupun base bottom turretnya pun berhasil dihancurkan sama teman-teman dari Beletron Era. Dari Ele mencoba untuk berputar-putar, tapi Petrify-nya langsung mengajar ke arah Sky yang harus ter-take down. Bahkan Funi sakit banget diajar dengan Angry Gloom. Dan monster kill tidak bakal oleh seorang Viva dengan Death Sonatanya mulai berputar-putar di atas langit menjadi helikopter dari Valanin untuk mencoba mengakhiri base-nya. Keadaan yes, kemenangan game pertama untuk Beletron Era. Wow, dari Kagura. Benar. Itu yang paling penting sih. Dan jangan sampai ketangkap sama Pakito juga sih. Walaupun dia bisa trace terus ke belakang, tapi ya ngerinya adalah kalau misalnya nanti udah dipancing. Dan jika kalian pendukung dari Beletron Era, apa tuh Virgi? Bisa langsung hashtag BTRWin atau Belewin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian saat ini Beletron Era lebih unggul nih dari segi mapping. Kayak rumput di Lord dipegang sama Beletron Era terlebih dahulu. Tapi terjadi team fight, langsung diajar juga, membuat Cel-nya mendapatkan happy birthday, dikejuti oleh 3 hero sekaligus. Cel-nya tumbang 4 versus 5. Tanda geng kapak Basreng mencoba untuk menghajar ke area Lord. Iya, siang ulang tahun temennya yang di surprising yang lain. Tapi kalau kita lihat juga tentunya Valanin masih tidak bisa mendekati area Lord karena tadi masih ada cover juga dari seorang Cimin. Sementara itu Vivian bakalan harus dipukul mundur dengan kedatangan dari seorang Elena. Api di arah bottom lane-nya juga. Tapi pasti bahkan Funi menggunakan diversionnya untuk open map dulu aja di area rumputan walaupun dia nggak ikut. Metode split push yang digunakan apalagi minion wave management dari teman-teman geng kapak Basreng benar-benar rapi. 3 arah bakal mencoba untuk dive in, mencoba nabrak langsung ke base Tarat yang dimiliki oleh Beletron Era. Lordnya pun sudah mulai datang dan Yodelehihi mulai dilakukan
dilakukan. Jebret, hancur. Top start dari Belatron Era. Akan tetapi game Kappa Basreng mereka sudah mulai bersatu bergeraknya. Bersama-sama Polystar menuju ke arah Sky. Dan juga masih ada Holy Baptism yang masih bisa dihindari oleh Sky. Tapi sepertinya Sky langsung 1v3 situation. Dan dia pun harus sedikit mundur karena belakang karena darahnya juga udah mulai sangat sekarat. Dan tapi dia berhasil mendapatkan poin kill. Vivian yang tumbang. Base bottom turret dan juga mid lane juga sudah mulai hancur. 4 hero bahkan hancur bertahan dari gempuran game Kappa Basreng. Tapi dari Vival dia harus menjaga jaraknya kembali mundur karena belakang. Dan Valanir bahkan harus tertembak. Double kill dari seorang Cincau. Base yang terbuka lebar. Mulai ditembakin triple kill untuk Cincau. Dan kemenangan game yang kedua untuk geng Kappa Basreng. Wow, what a play adalah Hayabusa. Yap, Hayabusa yang sempat Hayabusa mengerikan banget digunakan. Tapi inilah dia, sang ninja yang langsung diimpor dari Konoha. Bahkan langsung muncul di Land of Down. Oke, dan kita akan lihat juga tentunya gimana performa dari kedua tim yang aku bisa bilang cukup menarik karena Pasti menang. Wede. Coba dong, ayo belenya juga jangan mau kalah karena kita langsung masuk ke game penentuan. Siapa yang bakal tersenyum malam ini fansnya antara Belatron Era versus geng Kappa. konsentrasi di sekitar area dekat-dekat Purple Buff ya. Jadi mungkin nggak dapat informasinya kalau misalnya teman-teman dari Belatron Era itu ngejar ke arah seorang Sky. Yap. Ini menjadi PR juga deh. Kenapa kamu tertawa, Virgi? Oh, iya. Dan Lord ya, udah mulai dipukulin sama teman-teman dari Belatron Era sepertinya tanpa adanya kontes. Masih berhasil didapatkan oleh Belatron Era dan ini adalah Lord di menit yang ke-13. So, dia akan menggunakan skill Yodelehi ke arah base-nya geng Kappa. Betul sekali. Tapi ini salah satu improvement yang benar-benar terlihat sekali. Kolius untuk bisa ngabisin semua base turret yang dimiliki oleh geng Kappa Basreng. Dan memang terlihat di sini. Bahkan Sky ini always benar-benar ganggu banget fokus dari Belatron Era. Dia selalu mencoba untuk melakukan flip push. Tapi inilah dia. Yodelehi dari arah Lord. Tapi dari Ele pun mencoba untuk melakukan defensive. Vivian mencoba untuk masuk. Duel Dragon dari menuju ke arah Ele. Tapi ternyata Badfish-nya sakit banget. Vivian harus mundur sedikit ke arah belakang. Apalagi Sanguin kalau udah mulai dilepaskan. Tapi base terbuka lebar. Mulai diselepat-selepat dengan bad impact. Membuat dari Belatron Era sedikit mundur ke arah belakang. Wow. Dan kita lihat sana. Mulai bergerak ke area bottom lane kah. Ternyata maksimum charge-nya ngincer ke arah Cincau. 2 bar darah langsung hilang. Bad impact bahkan ke arah Cini harus menggunakan Black Shoes-nya. Tapi terlalu di depan. Tadi defense-nya gak connect malah. Dia harus tumbang. Sanguin kalau menuju ke arah minion supaya cepat habis aja. Karena saat ini GTR Era masih berhasil untuk mendapatkan bottom base turret-nya. Wah. Tapi lihat gimana Sky masih pengen coba untuk nge-back play. Sayangnya masih ada Phantom Execution dan juga Turn Loss dari seorang Vival yang akhirnya bisa melepaskan Shadow Kill-nya tadi. Ini yang membuat ini sedikit sulit karena ketika dia menggunakan Shadow Kill pun menuju ke arah siapa? Lancelot. Vival. Iya. Dia tuh punya Tone Rose untuk langsung membatalkan Shadow Kill-nya. Betul. Kita lihat dari item mission-nya ya. Bahkan ini udah jadi lagi Endless Battle, Blood of Despair, membuat pastinya Tone Rose bakal pedes banget. Sedangkan kalau dari Sky, dia baru bergerak menuju ke arah Ya habis Blood of Despair. Battle, iya ini mau BOD sih. Udah BOD. ada Legend Sword soalnya udah dia pegangan juga satu. Ya. Dan Chell ternyata Blood Wings. Wah. Yap, dia bakal langsung bikin Blood Wings dari seorang Chow itu sendiri supaya memang sakit banget atau kayak darahnya juga bertambah banyak sih dengan elemen intelligence. Tapi Benar. dengan adanya juga glowing wine otomatis ketika dia maksimum charge otomatis hero lawan tuh bakal terbakar. Betul, Yeah. kebakar dan itu persentasenya dari HP juga ya. Jadi ini bakalan berasa lumayan sakit ke arah seorang Ciwin ataupun Ele yang mana kan tebel-tebel gitu. Dan kalau base-nya percentage makin tebel berarti makin sakit. Sky nakal banget ya. Recall di rumput, Vivian pun open map. Bahkan udah mulai stiker-stiker nih. Well played bro, kata Vivian. Yeah. Well played tuh. Tapi kalau ngelihat dari purple-nya juga udah bakalan diamankan sih. Sama teman-teman dari Belatron Era. Karena balik lagi buat Gapex Basreng keluar dari mode kura-kuranya ini bakalan agak sulit sih. Bakalan ada banyak penjagaan dari Vivian. Dan kalau dari arah top lane ada Valanir yang sambil nge-clearing juga. Jadi ini bakalan agak berat untuk mereka. Kecuali mereka sudah dapat di mana posisi teman-teman dari Belatron Era. Dan mungkin bisa mulai nge-pick off. Ya, tapi di sini memang kuncinya adalah Funi dan juga Ele. Momentum seperti apa yang bakal mereka buat? Karena Konsil udah mulai dibuka sama seorang Kufra untuk ngecek map aja. Tapi Lordnya ini cepet banget berkurangnya karena memang ditembaknya sama Kimi dan juga Vival. Langsung menghajar dan Lord masih berhasil didapatkan. Walaupun Orange Buff masih berhasil diambil. Kali ini diberikan ke arah Cincau. Wah, ini berarti memang mereka juga sudah sadar kalau Cincau itu bakalan bisa memberikan single target damage yang besar. Ketimbang Sky yang dari tadi memang ketika dia muncul tuh semua
skill, semua sisi langsung dikasih ke arah Blue dia. team Maka dia turret has been kadang tadi destroyed. beberapa momen aku lihat nggak sempat lagi untuk ngeluarin shadow kill. Banyak banget kayak The Way of Dragon, I'm Offended, Dontan Wolf King, Thorn Rose-nya juga langsung ke arah dia. Makanya ini berat banget untuk seorang Sky. Jadi ya udah, lebih baik dikasih ke arah Cincau yang masih bisa di cover oleh Chiwin, Terutama oleh memang peran Fumi, Ele. Palanir dan Vivian gak sih? Kayak mereka tuh nge-cover teman-teman baik banget. Kayak dia tahu kalau sampai Sky itu masuk ya otomatis kita bakal nge-lock Sky-nya. Gak bakal ngasih incer ke Kimi ataupun ke arah Lilia kita. Tapi inilah dia, udah mulai masuk lagi dari area mid lane. Bad Impact juga udah mulai dilepaskan. Shadow biru dilajak juga menuju ke arah, tapi gila pace-nya berkurang itu cepat banget. Mencoba untuk langsung diajar oleh Beletron Era. Apakah bakal kalah dari Kekemang Pasar? Tapi seperti defensif masih cukup kuat. Mencoba untuk fokus ke arah depan, tapi ternyata langsung dihabis di wave track dikeluarkan oleh seorang Vivian. Menuju ke arah Cincau yang bisa dicopot karena belakang walaupun dia terbakar. Dan ternyata Cincaunya pun tumbang dan base-nya pun hancur. Kemenangan buat Beletron Era dengan skor 2-1. Ada MBR Dolphin dengan 7 poin, Morph Minerva dengan 3 poin, dan juga Saint Spartan Victory dengan 2 poin. Mereka sebenarnya masih ada yang punya kesempatan, terutama kayak modelan dari Saint Spartan Victory. Kalau mereka bisa menang 2-0-2-0, ini mereka masih punya chance untuk mengejar. Kalau misalnya 2-0-2-0 kan berarti dia dapat 3 poin, 3, 6, 8. Tapi dia benar-benar harus berharap bahwa Alterigonics dan juga MBR Dolphin gak mendapatkan poin sama sekali. Nah, kalau misalnya buat MBR Dolphin juga dia masih bisa catch up ke atas as long as dia bisa lebih banyak mendapatkan Half Fury 2-0. Tapi itu juga pun harus bersaing sengit dengan Alterigonics di mana dia juga baru bermain 5 match loh. Sementara untuk MBR dia sudah bermain 6 match. Oke, tapi udah ada tim yang kayaknya dipastikan gak bisa